Akhir-akhir ini ada kecenderungan saling menyalahkan di media sosial, saling berpolemik oleh karena perbedaan teologi, perbedaan ajaran, dan perbedaan tata cara pengelolaan gereja. Saya sebetulnya selama ini menahan diri untuk tidak memberikan komentar, tetapi sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, akhirnya saya tergerak untuk memberikan beberapa pendapat untuk mengajak kita sekalian tetap fokus kepada menjaga persatuan dan kesatuan tubuh Kristus seperti yang Yesus telah doakan, bahkan telah ajarkan kepada kita sekalian. Yang pertama, menurut saya berpolemik di media sosial itu tidak menguntungkan bagi kekristenan dan bagi kesatuan tubuh Kristus, karena akhirnya kita saling memperolok satu sama lain, saling menghakimi satu sama lain, padahal kita semua tahu bahwa perbedaan teologi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman reformasi. Itu sebabnya kita melihat ada berbagai denominasi gereja yang sebetulnya itu didasarkan kepada perbedaan-perbedaan teologi, perbedaan tafsir, dan perbedaan dogma, dan seyogianya itu sudah selesai, tidak perlu lagi diperdebatkan, apalagi di media sosial yang membuat kita kemudian menjadi bahan olok-olokan dari banyak orang, bahkan juga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu hanya sekedar ikut-ikutan untuk memperbanyak viewer dan subscribe mereka. Karena itu saya minta kepada kita sekalian, mari kita kembali kepada apa yang Yesus ajarkan tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dan persoalan dalam pemahaman kita, baik dalam bergereja maupun juga dalam pemahaman teologi kita masing-masing. Dalam Alkitab diajarkan kepada kita oleh Yesus tentang bagaimana cara kita menangani orang-orang yang kita anggap melakukan sebuah kesalahan. Dalam Matius pasalnya yang ke-18 mulai ayat 15 dikatakan di sana demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi rekan-rekan sekalian, jelas sekali dari apa yang diajarkan oleh Yesus ini, kita mempunyai mekanisme penyelesaian terhadap mereka-mereka yang bersalah atau kita anggap bersalah. Bukan membawa mereka ke media sosial, menuliskan surat terbuka, mencela di depan umum, melainkan kita harus melakukan nasihat-nasihat pribadi kepada mereka supaya mereka berbalik dan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kesaksian iman kita sebagai orang-orang Kristen tidak tercemari oleh cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Karena itu rekan-rekan sekalian, saya mau sampaikan kepada kita, ayo kita kembali kepada pola-pola Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan supaya kita melakukan tata cara tersebut untuk menasihati mereka, sehingga kesaksian kekristenan kita tidak tercemar oleh karena perbuatan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai apologet dan lain sebagainya, tetapi salah menerapkan firman Tuhan. Apalagi pada masa-masa yang sukar seperti ini, menurut saya seyogianya lah kita bersatu hati untuk saling bahu-membahu supaya kita bisa menyelesaikan pandemi yang besar ini, sehingga kita menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu saya himbau kepada kita, ayo kita berhenti berpolemik, kembali kita mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya melalui misi tersebut kita akan lihat Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian.